pertama kita bersama dengan Bung Saiful Bahri membahas tentang mencegah stigmatisasi sosial di masa pandemi COVID-19. Di malam hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Edin Juliani Pris, MSI, MSI Psikolog Klinis, dan tentunya tema kita tentang dukungan psikososial masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dan tentunya sudah hadir di samping saya Ibu Edin yang punya banyak gagasan dan pandangan terkait dengan bagaimana psikososial masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dan saya langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu Edi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Puasanya juga lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Soal topik kita di malam hari ini tentang psikososial masyarakat di pandemi COVID-19. Saya ingin bertanya kepada Ibu Edin soal bagaimana sih contoh dukungan psikososial terhadap pasien dan juga keluarga pasien dan mungkin juga kepada masyarakat. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang apa saja contoh dari dukungan psikososial, ada baiknya saya jelaskan dulu sebenarnya dukungan psikososial itu apa. Dukungan psikososial itu adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang menghubungkan atau adanya interaksi yang harmonis antara psikologis dan sosial dari masyarakat. Nah, apa saja bentuknya? Yang kita ketahui bentuknya itu ada empat. Ada dukungan instrumental, dukungan informasi, dukungan emosi, dan dukungan penghargaan. Dukungan instrumental ini pemerintah kita dengan melalui satgasnya ya, satgas COVID-nya, entah itu satgas COVID provinsi maupun di kabupaten kota, itu sudah sangat bekerja dengan baik dengan memberikan banyak bantuan ya, berupa materi, berupa fasilitas. Yang kita ketahui bahwa ada 3 hotel yang dijadikan sebagai tempat karantina ya. Lalu masyarakat pun juga terlibat dalam bantuan logistik untuk pasien yang kita tahu seperti itu ya. Nah, kalau untuk dukungan informasi, nah ini dukungan informasi ini kita harus tahu bahwa mengedukasi masyarakat itu saya himbau itu satu pintu. Karena apa? Karena masyarakat kita heterogen, pemahamannya berbeda, tingkat kapasitas pemahamannya berbeda ya, maksud saya ya. Ketahanan mentalnya pun juga dalam menerima informasi juga berbeda. Jadi jangan sampai masyarakat mengkonsumsi berita-berita hoax dari media-media yang juga hoax gitu ya. Jadi saya harapkan masyarakat itu mengkonsumsi informasi dari website resmi ya, dari pemerintah maupun pemerintah yang telah bekerjasama dengan media yang sudah dianggap inilah resmi terpuji. Ya, kalau untuk dukungan emosi ya, saya harap masyarakat itu berempati lah terhadap anggota keluarga. Bayangkan kalau misalnya pasiennya itu adalah kepala keluarga, bagaimana kondisi keuangan di keluarga itu gitu ya. Jadi maksud saya tidak membantu secara materi, tapi bantulah dengan empati. Jangan menganggap bahwa rumah tersebut adalah sebagai wabah virus atau sebagai sumber wabah, atau malah mendiskriminasi anggota keluarganya atau rumahnya sebagai sumber wabah gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus ya, ini hubungan dengan dukungan informasi lagi, mengedukasi ke masyarakat, jangan ada stigma dari masyarakat terhadap penderita maupun kepada anggota keluarga. Untuk dukungan apalagi penghargaan ya. Kalau dukungan penghargaan itu saya kira ini juga ada hubungannya dengan emosi instrumental. Jadi begini, ini kan sekarang ini masyarakat ini kan sekarang penderita yang ada di karantina kan bertanya, apakah kami sampai di sini apakah kami di sini sampai nanti Lebaran. Nah, kalau misalnya hasilnya ternyata mereka harus dikarantina sampai Lebaran, artinya mereka ada
ada ada gejolak, ada dinamik, ada psikologisnya berdinamika. Bukan saja pasiennya, tapi anggota keluarganya atau berdinamika juga. Jadi untuk menghindari terjadinya gejolak di keluarga atau reaksi dari anggota keluarga atau dari pasien, ya Mbok ya nanti mungkin pasien ini mungkin saya nggak tahu ya dari sisi medisnya seperti apa, apakah itu diperkenankan apa tidak. Jadi dalam satu aula dikumpulkan, tapi aulanya terbuka, dikumpulkan lalu ada layar lebar, ada semacam interaksi antara anggota keluarga masing-masing ataupun dari orang nomor 1 di Kota Ternate, memberikan dukungan, semangat bahwa mereka itu lebaran tidak sendiri, mereka juga bersama-sama dengan kita-kita ini gitu kan, melalui layar lebar itu kayak semacam video call gitu ya. Itu bagus menurut saya. Kalau misalnya diakomodir ya alhamdulillah, diakomodir oleh Satgas ya. Terus untuk anggota keluarga ya mungkin ada bingkisan kecil, parcel kecil buat anggota keluarga kan, yaitu hal-hal seperti ini kan juga perlu dipikirkan. Bayangkan loh, selama 14 hari lebih, bahkan ada yang 30 hari di karantina, ketika momen lebaran pun mereka tidak bisa berjumpa dengan keluarganya. Seorang narapidana saja ketika lebaran itu ada waktu di mana mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Dengan kan yang karantina ini seperti apa? Kan gitu, harus dipikirkan. Jadi ya kita nggak boleh keluar dari kodratnya manusia sebagai manusia sosial itu seperti apa? Itu sudah. Oke. Dari sekian banyak penjelasan tadi, kita juga sempat sudah melihat dinamika para pasien yang di karantina yang mau pulang, yang hampir jumlahnya tuh 10 orang. Bahkan bukan hanya 10, kalau misalnya kondisi psikologinya seperti itu. Apa sih yang membuat psikologi mereka sampai bisa terjadi demikian? Ingin keluar dari masa karantina dan ingin pulang bertemu keluarga. Mungkin gangguan psikologi yang terjadi. Ya, pastilah itu ada hubungan lah. Jadi begini, saya pernah katakan kepada beberapa orang bahwa pasien yang ada di Maluku Utara ini memang unik, saya bilang. Uniknya apa? Berbeda dengan mungkin yang kita lihat di TV. Mereka secara fisik sehat. Terkadang setelah saya tanya tidak ada keluhan yang gejala-gejala umum gitu ya. Namun yang kita perlu perhatikan kondisi psikisnya mereka. Mereka merasa bahwa mereka itu baik-baik saja. Artinya ada kontradiktif antara apa yang hasil pemeriksaan yang mereka terima dengan apa yang terjadi dengan mereka ya. Jadi menurut saya harus gini, sikap manusia itu ada dua dalam menghadapi wabah. Ada sikap reaktif, ada sikap sportif. Sikap reaktif ini salah satunya mungkin yang ini terjadi sama masyarakat atau terjadi sama penderita. Jadi seperti itu. Kalau yang sportif ya mungkin mereka agak lebih tenang, berpikir lebih panjang dalam melakukan tindakan. Nah, yang terjadi dengan 10 orang itu mungkin sikap reaktifnya yang mendominasi. Artinya apa? Harus kita tahu apa yang terjadi di dalam pikiran mereka maupun jiwa mereka. Mungkin ada keinginan-keinginan mereka yang tidak difasilitasi, seperti mungkin keinginan hasil pemeriksaan terkini, mungkin ada keinginan kepastian kapan mereka selesai di karantina, mungkin ada kepastian kapan mereka sembuh, mungkin ada kepastian kapan mereka bisa bertemu dengan anggota keluarga dan macam lain lah seperti itu. Jadi harus difasilitasi. Mungkin ada keinginan-keinginan yang berhubungan dengan hobi kan gitu ya, harus difasilitasi lah seperti itu. Baik, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak menjustifikasi dalam tanda kutip atau semacam menghakimi para pasien yang keluar dari masa karantina, atau setidaknya memberikan masyarakat pemahaman bahwa mereka ini butuh diperhatikan secara emosional. Mungkin setidaknya masyarakat diberikan pemahaman bahwa COVID ini bukan semacam penjahat begitu, yang ketika pasien atau pengidap mengalaminya terus didiskriminasi. Jadi masyarakat harus diberikan pemahaman. Iya, masyarakat harus diberikan pemahaman. Maka dari itu harus ada informasi yang baku, yang jelas, bagaimana pencegahannya, apa itu corona, bagaimana penularannya, dan itu harus kita, kalau dalam mengedukasi itu
gini, kalau menurut saya kita harus libatkan tokoh-tokoh agama ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Jadi karena yang bisa menyentuh lapisan masyarakat paling bawah ya beliau-beliau itu. Nah, beliau-beliau itu kalau misalnya berkata pasti kan orang dengar gitu ya. Pertanyaannya, apakah tokoh agama atau tokoh masyarakat itu mempunyai pemahaman yang sama dengan apa yang sudah dipahamkan oleh tenaga oleh kesehatan, informasi oleh seperti mungkin sumber-sumber informasi itu kan ada dari Kemenkes, ada dari WHO atau dari website resmi yang bekerjasama dengan WHO atau Kemenkes, seperti itu loh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya menurut saya kalau ingin bekerja lebih efektif ya libatkan orang-orang tersebut untuk bisa lebih baik. Tentunya kita berharap bahwa dari para pengidap atau para pasien atau masyarakat, dan juga tentu butuh kerjasama dengan pemerintah yang harus ada sinergitas. Dan kami berharap juga para penonton agar bisa, khususnya masyarakat dan juga anak-anak milenial, bahwa para pasien COVID-19 ini adalah juga bagian dari keluarga kita. Iya. Kita harus menganggap mereka sebagai keluarga, jangan hakimi mereka dan jangan diskriminasi mereka. Dan tentunya kita harus bisa memberikan sosialisasi terbuka, dan ini harus jenjangnya terus menerus, supaya tidak ada lagi semacam ada gangguan-gangguan yang lain, terutama adalah persoalan gangguan psikologi pada para pasien dan juga para keluarga pasien. Terima kasih Bu Edi. Boleh saya menambahkan, saya sangat berapresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Satgas COVID Kota Ternate, karena mereka sudah bekerja sangat luar biasa. Namun mungkin perlu dipertajam lagi supaya nanti dampak psikososialnya yang nanti akan terjadi itu bisa dipikirkan baik-baik, agar dipikirkan baik-baik lah, supaya dampak psikososialnya tidak semakin melebar. Oke, baik. Terima kasih Bu Edin atas waktunya. Dan sebelum kita tutup wawancara eksklusif bersama dengan Ibu Edin Juliani Pris, MSI Psikolog Klinis, kita juga didukung oleh minuman yang sudah ada di depan kita. Bu Edin boleh coba dulu? Ya. Kita mau coba dulu. Jadi seger, ini seger. Nanti siap-siap waktu berbuka puasa. Jadi Bu Edin juga bisa nanti coba. Ya, saya rekomendasikan ini. Direkomendasikan, dan nanti bisa kalian dapatkan karena ini milik kedai tentang kita. Beragam rasa ada. Punya saya ada choco milk, ada green tea, dan masih banyak rasa lagi ya. Tidak ada rasa PHP. Baik, dan juga didukung oleh Ikatan Psikolog Klinis. Untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih. Kami tutup wawancara eksklusif bersama dengan Ibu Edin Juliani Pris, MSI Psikolog Klinis, dan semoga wawancara ini bisa memberikan manfaat untuk para penonton kita. Dan jangan lupa seperti biasa, like, comment, dan subscribe video ini sebagai bentuk dukungan kepada komunitas Jarot dalam edisi Cerita Jarot, karena kita masih punya edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Edin. Ya.